Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teknik menyusui efektif. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin, yang mana setelah sesi selesai diharapkan peserta mampu yang pertama menjelaskan prinsip perlekatan bayi ke payudara, yang kedua memperhatikan cara menyusui yang benar, yang ketiga mempraktikkan macam-macam posisi menyusui. Pada sesi kali ini kita akan membahas teknik menyusui efektif, yang mana untuk mengetahui teknik menyusui efektif ini kita harus menguasai 3 bagian penting. Yang pertama, bagaimana prinsip perlekatan bayi ke payudara, yang kedua bagaimana cara menyusui yang benar, dan yang ketiga macam-macam posisi menyusui. Sebagai pendahuluan kita bisa melihat seorang wanita punya kodrat yang sangat berharga. Sehingga di sini kenapa seorang ibu itu atau seorang wanita itu perlu menyusui? Alasan pertama, karena itu merupakan karunia bagi perempuan, yang mana seorang perempuan diberi karunia untuk bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu menyusui? Karena semua perempuan di dunia ini mampu menyusui. Kita harus meyakinkan semua ibu-ibu dan semua perempuan punya kemampuan untuk dapat menyusui, sehingga menjadi alasan semua wanita itu harus bisa menyusui. Pemberian ASI bukanlah sekedar memberi makanan pada bayi. Ketika seorang ibu itu mendekap bayi yang sedang disusukannya, pandangan matanya tertuju pada bayi dengan nuansa kasih sayang dan keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan si bayi. Sikap ibu menimbulkan rasa nyaman dan aman pada bayi. Ia merasa dimengerti, dipenuhi kebutuhannya, disayangi dan dicintai. Lewat ASI, bayi dan ibu sama-sama belajar mencintai dan merasakan bagaimana nikmatnya dicintai. Pembentukan ASI. Dalam pembentukan ASI, kita mengenal 2 refleks. Yang pertama, refleks prolaktin dan refleks oksitoksin. Refleks prolaktin. Prolaktin dalam darah dari hipofisis anterior akan merangsang kelenjar penghasil ASI dalam payudara. Yang kedua, refleks oksitoksin atau let-down refleks. Oksitoksin dari hipofisis posterior akan menggerakkan otot dan jaringan sekitar kelenjar penghasil ASI sehingga alveolus berkontraksi dan ASI dikeluarkan ke duktus ataupun ke saluran. Pada slide di sini kita akan lihat bersama bagaimana teknik menyusui. Menyusui bayi secara on demand karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Pada gambar dapat dilihat, jadi menyusui itu dimulai pada salah satu payudara, atau sebut saja di sini payudara A. Artinya di sini bayi itu mulai disusukan pada satu payudara sampai payudara tersebut itu kosong. Baru kemudian kita bisa memindahkan ke payudara yang satunya atau disebut payudara B, sampai si bayi ini puas menyusui. Dan apabila pada saat menyusui bayinya sudah puas menyusui, akan tetapi payudara tersebut belum kosong. Contoh di sini misalkan tadi kita mulai pada payudara A, bayi menyusui sampai kosong, kemudian berpindah pada payudara B. Pada payudara B, bayi sudah puas menyusu dan payudara belum kosong sempurna, maka apabila kita akan menyusui bayi berikutnya, kita akan mulai pada payudara B.
Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip perlekatan bayi ke payudara. Jika posisi dan perlekatan kurang tepat, maka menyusui bisa menjadi kegiatan yang cukup menyiksa dan menakutkan. Mengapa? Karena apabila posisi dan perlekatannya tidak tepat, maka dapat menyebabkan lecet pada puting payudara ibu sehingga ibu akan merasa nyeri. Jika posisi dan perlekatan sudah tepat, maka proses menyusui pada umumnya akan berjalan dengan nyaman dan lancar. Kita perlu ingat di sini bahwa cara perlekatan bayi ke payudara ibunya menentukan proses menyusui yang efektif, sehingga bayi dapat memperoleh semua ASI yang dibutuhkannya. Nah, pada gambar di sini kita bisa lihat ada 2 buah gambar. Kira-kira mana posisi perlekatan yang benar? Jadi kita menebak dulu ya, apakah yang di gambar kiri ataupun di gambar kanan. Untuk perlekatan yang benar, kita kenal yang namanya prinsip CALM. C-A-L-M. C, chin, yang berarti dagu. Yang mana posisi dagu menempel pada payudara. A, areola. Perhatikan posisi areola. Areola secara maksimal masuk ke mulut bayi dan bagian atas lebih banyak terlihat daripada bagian bawah. Artinya di sini areola masuk secara maksimal ke dalam mulut bayi. L, lips atau bibir. Bibir terputar keluar atau doer. Jadi pada saat menyusui, perlekatan yang benar itu bibir bayi terlihat doer. M, mouth atau mulut. Mulut terbuka lebar. Jadi untuk prinsip perlekatan kita kenal yang namanya CALM. Nah, gambar tadi di sini dapat dilihat ternyata posisi yang benar itu apabila betul-betul menerapkan prinsip CALM. Cara dan teknik menyusui yang benar. Sebelum menyusui, sebaiknya ibu mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan puting susu dengan air hangat, kemudian dilap dengan kain yang bersih. ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola. Selanjutnya, letakkan kepala bayi pada lengkung siku dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan. Perut bayi menempel pada badan ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Waktu mulai menyusui, peganglah bagian bawah payudara dengan keempat jari dan ibu jari diletakkan di bagian atas payudara. Sentuhkan puting pada bibir atau pipi bayi untuk merangsang agar mulut bayi terbuka lebar. Masukkan seluruh puting dan sebagian besar lingkaran di sekitar puting atau areola ke mulut bayi. Ibu dan bayi harus berada dalam keadaan santai, tenang, dan nyaman. Setelah menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Dan terakhir, jangan lupa untuk menyedawakan bayi. Di sini pada gambar bisa dilihat bagaimana posisi menyusui yang benar. Pada gambar slide bisa dilihat ada 2 gambar yang tampil, kira-kira mana posisi menyusui yang benar. Selanjutnya kita lihat tanda bayi menyusui dengan teknik yang benar. Yang pertama, bayi nampak tenang. Yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel pada payudara ibu, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Bayi nampak mengisap kuat dengan irama perlahan. Puting susu ibu tidak merasa nyeri, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis. Kepala tidak menengadah. Nah, pada posisi di sini bisa dilihat
Ini juga bisa dilihat bagaimana cara melepaskan bayi dari payudara. Kemudian ada di sini bisa dilihat bagaimana posisi sendawa. Bisa bayi diletakkan di atas bahu ibu, diletakkan di atas pangkuan ibu, ataupun bayi didudukkan sambil ditepuk-tepuk bagian belakang bayi. Pada gambar juga bisa dilihat bagaimana posisi menyusui. Bisa posisi menggendong, bisa posisi menggenggam atau menyangga kepala, dan posisi berbaring. Untuk anak yang kembar, menyusui anak kembar ini bisa dilihat pada posisi di gambar. Demikian pembelajaran kali ini. Sebagai kesimpulan, bahwa teknik menyusui yang benar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan menyusui. Posisi dan perlekatan yang kurang baik bisa menyebabkan puting menjadi lecet dan luka, dan pengosongan payudara jadi kurang optimal. Kesimpulan yang ketiga, jika posisi dan perlekatan menyusui sudah tepat, maka bayi akan dapat mengeluarkan ASI secara optimal dari payudara sehingga produksi ASI ibu juga akan terstimulasi dengan baik. Terima kasih, demikian pembelajaran kali ini.